Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi. Semoga Anda semua tetap sehat ya. Kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Mendapatkan keajaiban yang nyata, mendapatkan kejayaan dalam kehidupan, tercapainya apa yang Anda cita-citakan, juga terwujudnya keinginan Anda, berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Tidak lupa pula, semoga Anda semua selamat di perjalanan ya, yang sedang mengadakan perjalanan, yang sedang usaha semoga berhasil, usahanya sukses, usahanya lancar, tidak ada halangan. Yang sedang menuntut ilmu semoga juga berhasil ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salam alien, salam kopi hitam, salam kue bolu. Mistik yang dihinggapi zodiak Aries ketika gimana ya, aura mistik dari zodiak Aries ketika dihinggapi khodam ular. Aura mistik zodiak Aries ketika dihinggapi khodam ular. Snake. Jadi ketika zodiak Aries dihinggapi khodam ular, sebenarnya kita tidak tahu ya, hanya saja mungkin dari tanda-tanda dan dari cek cenah begitu. Jadi katanya begitu, tapi secara kebenarannya kita tidak tahu. Katanya yang dihinggapi khodam ular itu memiliki aura mistik. Mistik yang maksudnya mistik di sini adalah mistik yang dikenal ya tentang hal itu. Jadi sebenarnya mistik di sini konteksnya ya gimana lah, ada aura-aura di luar kebiasaan, begitulah di luar kebiasaan. Tingkah tatapannya misteri. Tingkah tatapannya misteri. Matanya menyimpan misteri. Kalau saya tidak khodam ular ya, takut saya sama ular. Takut. Geli kalau saya. Geli. Megang ular saja geli kalau saya. Jadi ada aura mistik di luar kebiasaan, maksudnya ya, mistik di sini yang di luar ya, aura-aura aneh, misteri, penuh tanda tanya, penuh teka-teki. Katanya begitu.
ada aura mistik ya, ada aura mistik, misteri, aneh, tidak lumrah, tidak lumrah. Mungkin dia dalam bersosialisasi biasa saja, mungkin ketika bersosialisasi. Tetapi walaupun dia bersosialisasi, dia tetap dengan dirinya. Jadi tidak menikmati bersosialisasi itu. Dia tetap terkait dengan dirinya. Ketika dia sendiri itu seolah ada yang menemani. Makanya anteng dengan kesendirian. Anteng dengan kesendirian. Betah dengan kesendirian. Senang dengan kesendirian, tapi tidak semua ya, tidak semua. Tidak semua mesti yang senang dengan kesendirian dihinggapi khodam ular ya, tidak. Tidak begitu juga ya. Dan ketika tidur biasanya kakinya gerak-gerak. Kakinya, betisnya gerak-gerak. Tapi tidak semua juga, bisa saja yang lain ya. Bukan dihinggapi khodam ular, tidak. Tidak semua. Memang sulit ya, sulit karena ini hal yang gaib. Saya hanya katanya, biasanya katanya, tapi kan tidak begitu juga ya, tidak begitu juga kan. Ada contoh misalkan ya, seorang yang haus biasanya kan minum, tapi kan ada juga yang tidak minum menahan haus. Ada seorang yang lapar biasanya makan, tetapi ada juga yang dia lapar tapi tidak makan. Kan ada yang begitu ya. Contohnya ada yang begitu. Jadi tidak semua mesti yang dicirikan dihinggapi khodam ular itu misalkan menempel pada diri Aries, kemudian yang begitu khodam ular ketika ada ciri-ciri itu dia dihinggapi khodam ular ya, tidak juga. Tidak juga ya. Tidak juga begitu. Contoh lagi misalkan kalau hujan kita pakai payung, tapi ada yang hujan-hujanan nggak pakai payung, kan begitu ya. Biasanya kalau hujan pakai payung yang sedang berjalan, tapi ada juga yang tidak. Yang sedang naik motor kalau hujan pakai jas hujan, tapi ada juga yang hujan-hujanan gitu. Sekedar contoh ya, contoh analoginya begitu. Jadi tidak harus yang disebutkan ciri-ciri dihinggapi khodam ular, kemudian dia ketika ada ciri-ciri itu dia wah ini dihinggapi khodam ular, tidak juga, tidak begitu juga ya. Memang sulit. Ini hanya sekedar intermezzo saja ya, intermezzo berbagi pengetahuan. Tetapi tetap kita menjaga dari buruk sangka ya kepada orang. Jangan sampai kita buruk sangka kepada orang atau menuduh gimana kepada orang, jangan. Nah itu ya. Dan ada juga cirinya nih, cirinya katanya yang dihinggapi khodam ular itu makannya tidak teratur. Makannya tidak teratur. Tapi tidak begitu juga, tidak begitu juga. Ada yang tidak teratur karena memang sibuk bekerja, kan ada yang begitu ya. Nah begitu. Nah ketika marah, orang yang dihinggapi khodam ular katanya
itu marahnya tuh tidak secara langsung. Dia memberi aura misteri dulu, memberi aura mistik dulu. Berbeda yang dihinggapi dengan khodam macan. Kalau khodam macan marahnya langsung. Kalau khodam ular tidak. Dia dengan lemah lembut, bahkan memberi seolah-olah aura mistik dulu, seolah-olah lemah, tapi dia menyimpan dendam. Nah, semoga kita dijauhkan dari rasa dendam ya, dari menyimpan dendam, karena akan merusak diri kita sendiri. Nah, itulah diantara ciri-cirinya. Tetapi seperti kata saya, tidak begitu juga. Yang penting kita selalu tetap menjaga dari buruk sangka kepada orang ya. Jangan sampai buruk sangka. Semoga tetap sehat selalu.